Lianna Allah Ta'ala alama annahum laysu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah tahu mereka itu tidak akan pernah menjadi ahli tauhid dan ahli iman. Lamun itu kan wa tahu wasi Allah Ta'ala ya genteni jari ahli iman, insyaallah ahli tauhid sampai kita meninggal dunia. Amin. Ya, kenapa? Karena kita selalu yakin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis tersebutan 4 model manusia siwah terjamin janji si Allah Ta'ala. Pertama bahasa Nabi arak terciptaan sebagai ahli ibadah tapi dia tidak ahli sorga. Nih, arak terciptaan manusia si pertama modelnya ya ahli ibadah lagu ndeknya sebagai ahli sorga. Si kedua ya ndeknya jari ahli ibadah lagu ya jari ahli sorga. Ndeknya terciptaan jari ahli ibadah tapi dia jadi ahli sorga. Si ketelu ya tercipta jari ahli ibadah sekaligus dia menjadi ahli sorga. Si keempat si paling parah, tercipta dia bukan untuk jadi ahli ibadah dan bukan untuk jadi ahli surga. Milih sembeda pilih. Ini bukan pilihan saudara. Ya, kemayangan dia memilih ya Allah nomor telu. Oh, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang takzimi, segenap takmir masjid yang tiang muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya, hafizani wa hafizakumullah wa jema'in. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa malam ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkah, ridha dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga setiap hajat dalam munajat kita Allah ijabah dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin terlanjut dulu kajian kitab tafsir Yasin. Selang-seling kanci kitab Nasaihul Ibad. Tafsir Yasin terlanjut pada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Lanjutan ayat, laqad haqqal qawlu 'alal aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad niscaya sungguh, haqqa telah tetap pasti, al qawlu apa ketetapan, ala aktsarihim atas mereka, fahum la yu'minun adapun mereka la yu'minun tidak akan pernah beriman. Ay wajabat kalimatul azab, artinya wajib bagi mereka ketetapan Allah berupa azab.
ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah azab. Azab berupa neraka jahanam. Artinya dendek teragu-ragu malik wah tipa dengan kafir, mun dene beriman tipa Allah Subhanahu wa taala, gene tamu neraka jahanam. Pasti neraka wah. Justru kalau sida ragu apa gene tamu neraka tu surga, kafir tia uni. Justru itu melemahkan iman atau sama sekali menghilangkan iman. Ya murtad. Maka Allah pastikan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim famula yu'minun. Kebanyakan mereka yang menolak dakwah Nabi, yang menolak mukjizat Nabi berupa Al-Quran yang telah datang pada mereka dengan kafir Quraisy khitabnya, yang mereka tidak beriman pada Nabi, yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah memastikan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka kalau Allah dia tidak percaya menyaksikan kerasulan Muhammad, maka dipastikan mereka itu adalah azabnya di neraka jahanam. Pasti ya, sehingga Allah sudah bersumpah menyumpahkan tentang kenabian kerasulan Nabi Muhammad. Berarti ragu terhadap kenabian Muhammad setelah Allah bersumpah bahwa ini adalah utusan Allah, berarti kita punya ketetapan azab. Ya, ketetapan azab. Pokok saya ragu tipa Nabi Muhammad, ragu tipa si jauh isi Nabi Muhammad, ragu tipa azab kubur ukuran, ragu tipa pertanyaan mungkar nakir ukuran, niki kan wasi jauh-jauh isi Nabi Muhammad. Berarti ketetapan Allah pada mereka adalah azab. Berarti ya kafir, ya keluar daripada iman. Yang pun tersuruh iman kan yakin kepada perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun nikin dek nuah penggitan lek matente dek nuah nyeriuang azab kubur nu wah deseriuang dek dua seriuang malaikat ngumbentan bekatuan ya dek tua lagu wah tebada itu si Nabi bahwa lek kubur nu arak azab kubur, lek kubur nu arak pertanyaan mungkar dan nakir. Nah niki namanya khobariyat yang wajib kita imani. Kenapa? Karena dia datang dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi pun datang dari Allah. Berarti meragukan yang disampaikan Muhammad, meragukan apa yang disampaikan oleh Allah. Meragukan yang disampaikan oleh Muhammad berarti meragukan yang memberi Muhammad wahyu, Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pastikan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka kepastian buat mereka adalah azab. Fahum la yu'minun. Maka endingnya sampai kapanpun dia negan beriman. Dia negan beriman dengan kafir. Kenapa? Karena memang Allah telah haqqal qaul. Allah tetapkan wah ia gena kafir selama-lamanya kekal di neraka, dia negan beriman. Lagu ukuran makat na tersuruh dakwah tetap Nabi Muhammad tipa mereka. Apakah Allah tahu mereka itu akan beriman atau tidak? Misalkan Nabi Musa tersuruh dakwah tipa Fir'aun. Kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun? Sementara Fir'aun itu Allah sudah tahu dia tidak akan beriman. Tahu nanti si Allah Ta'ala dah akan utus atau nanti Nabi Musa, Fir'aun itu didatangi Musa atau tidak, dia beriman atau tidak? Tidak, Allah tahu itu. Lagu maka tetap nata suruh mana pintar misalkan Nabi Musa, ya Allah ulah ada surut yang dakwah ini mendemeli berdejar yang ngurub dia beriman, ulah nyuruh yang lelah-lelah berdakwah. Allah tahu, tapi untuk membuktikan kesungguhan nabinya, kesungguhan umat ini untuk melaksanakan risalah Allah Subhanahu wa taala, karena ujungnya hanya Allah yang tahu. Ya, tugas kita adalah beramal, ya, bukan meninggalkan amal. Kemudian yang sudah lihat adalah laun le mudi wah tetapang selamat ya berselamat suite berakaan dia itu sembahyang muni.
Dak ada tu sembahyang, lagu ada tetap lek neraka tahu ada neraka nende sembahyang masih. Aku dah kat ngene-ngene ndek aku sembahyang sangke aku temu surga uni. Ini kan kampret. Iya, ya pede lalu. Kepedean itu namanya. Ya. Yang ibadah saja belum Allah tentu terima ibadahnya, apalagi yang ndak ibadah apa ada gente terima. Iya. Maka Allah tahu mereka itu tidak akan beriman. Kenapa? Karena laqad haqqal qawlu, Allah tetapkan mereka untuk tidak beriman. Nah, makin berarti poinnya ketika kita ini dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah iman itu agar ditetapkan oleh Allah, agar kita tidak dibolak-balikkan di dalam keraguan. Ya. Yang potet sunatang berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sunat muakkad hingga maghrib dah baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan aten kaji atas agamamu, ya. Karena yang membolak-balik hati itu Allah, ya. Membolak-balik itu hati itu Allah. Enggak kita tahu, enggak kita jamin diri kita besok hati kita bagaimana. Agar jangan sampai kita laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ndek tetamu tipak si tetepang si Allah Taala jari dengan si kafir kekelek neraka. Ya. Angka muntuah te imanang si Allah Taala niki pelihara imanu ampun ndek sugul ngombentan yakin tipa Allah dan Rasulullah yang membawa risalah Allah. Nah, yukana ay wajibat kalimatul azab alal aktsarihim, wajib kalimat azab niki atas kebanyakan mereka yang kafir. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala alima bi'ilmihi al-azali, karena Allah tahu dengan ilmunya yang azali, anna aktsara Quraisyin, bahwasanya kebanyakan kafir Quraisy la yu'minun, mereka tidak akan beriman billahi kepada Allah wa rasulati Muhammadin, dan risalahnya Muhammad. Ya. Jadi Allah dengan ilmunya sudah tahu mereka itu tidak akan beriman, maka Allah tetapkan saja mereka itu sebagai orang-orang yang ahli neraka, tetap di dalam neraka. Tahu nuah dengan kafir Quraisy model Abu Lahab, Abu Jahal, maka Allah tetapkan ya mereka itu di dalam azab neraka jahanam. Ya, maka kita ini yang sudah beriman berarti itu tetepang le dalam iman si Allah Ta'ala, maka bisa jadi iman ini terus bertambah dengan keyakinan, dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, lagu laun lamun wah tekican te iman, ibadah te tegawe, taat kita hilang, takwa kita hilang, bisa jadi itu akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimatul azab, menjadi kalimat azab. Ampun dia ngenu, ya ampun dia ngenu, itu siwah tekican iman niki, jaga iman ampun dia berbalik menuju kekufuran. Lamun Abu Jahal kafir Quraisy nu Quran yawah tetepang si Allah Taala sehingga awalan wa akhiran tidak ada iman. Lamun itu kan awalan wa akhiran wah beriman sejak dia lahir ukuran itu wah iman tip Allah Taala. Mun Abu Lahab Abu Jahal ukuran sejak lahir ya langsung kafir ukuran dia wah iman tip Allah Subhanahu wa taala. Mun itu baru dia lahir wah dia tengah bangang kan. Arak sendeman tebangang tin neke wah bangin ni wah de tebang ketuan dan tua de lain wah ku tebangin lai ina de mana naku itu bodoh lai uni neke wah bangin kentok ya. Apa faedahnya? Agar kalimat yang pertama kita dengar adalah Allahu Akbar dikiaskan ketika mati nanti kalimat terakhir pun yang dia dengar adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar berarti dia tetap di dalam iman. Karena Abi Jahlin seperti Abu Jahal ya. Wa Uyainah wa Syaibah wal Mughirah wa ashabihum fal khitab
fi haqqi haula'i al-ashqai li ta'akkudil hujjah la li tabal iman. Ya, artinya bahwa dengan si menentang dakwah Nabi pada masa kafir Quraisy, model Uyainah, model Mughirah, model Abu Jahal, Abu Lahab niki, wah tetepang si Allah Ta'ala sebagai dengan si ahli neraka. Ya, ahli neraka. Wah laqad haqqal qaul, dia negan beriman wah sampai piran-piran ngumbe-ngumbe sin terdakwahin isi Nabi. Ya, lagu Nabi tetap netesuruh dakwahin. Sehingga apa? Sehingga itulah tugas kenabian, menyampaikan, tapi memastikan dia beriman atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita kan menyampaikan. Eksekusi hidayah atau tidaknya adalah Allah. Nah, nekekan lagu wah tetepang dengan kafir nu mun wah ndek milih nerima Islam, iman, maka tetapnya adalah di neraka jahanam. Nah, niki khitab nih secara khusus, secara umum tipak kita semua umat Muhammad ini jangan sampai kita masuk ke dalam ketetapan kalimatul azab dengan si ta'azab si Allah Subhanahu wa taala dengan cara dihilangkan atau dipalingkan kita dari iman kita pun di marak ngenu. Lianna Allah Ta'ala alama annahum laysu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah tahu mereka itu tidak akan pernah menjadi ahli tauhid dan ahli iman. Lamun itu kan wah tahu nuah si Allah Ta'ala ya genteni jari ahli iman, insyaallah ahli tauhid sampai kita meninggal dunia. Amin. Ya, kenapa? Karena kita selalu yakin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis tersebutan 4 model manusia siwah terjamin janji si Allah Ta'ala. Pertama bahasa Nabi arak terciptaan sebagai ahli ibadah tapi dia tidak ahli sorga. Nih, arak terciptaan manusia si pertama modelnya ya ahli ibadah lagu ndeknya sebagai ahli sorga. Si kedua ya ndeknya jari ahli ibadah lagu ya jari ahli sorga. Dia nak tercipta jari ahli ibadah tapi dia jadi ahli surga. Si ketelu ia tercipta jari ahli ibadah sekaligus dia menjadi ahli surga. Si keempat si paling parah tercipta dia bukan untuk jadi ahli ibadah dan bukan untuk jadi ahli surga. Milih sembeda pilih. Ini bukan pilihan saudara. Ya, kemayangan dia memilih ya Allah nomor telu bukan. Hadis ini adalah targhib ya. Targhib ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud? Dia yang diciptakan ahli ibadah ya. Dia diciptakan ahli ibadah tapi dia tidak ahli sorga. Mereka yang terlahir iman akhir hayatnya su'ul khotimah, burung ya jari ahli surga. Ibadah lelah lagu ujung-ujungnya ya kafir, naudzubillah. Nah yang itu yang kita antisipasi. Ampuh ndek de suul khotimah, jaga terus imanu, kembangan terus import tersuruh jadidu imanakum jadidu imanakum jadidu iman, periri terus iman de, periri terus ya. Ampun apa? Ampun husnul khotimah ya. Angka si tersebut husnul khotimah nu ya sindek neman mati. Lamun muah mati ndek na husnul khotimah karena iwa mati ya. Mundien man mati ampuh ne mati husnul khotimah. Lamun wah mati ini tuak malik mati gitu ya. Jadi ampun husnul khotimah maka tetap jaga iman ya. Nah niki tipe manusia si pertama saynu dengan si suul khotimah. Si kedua dengan sindik tercipta ahli ibadah tapi dia dijadikan ahli sorga. Artinya dia memang tidak pernah ibadah pada Allah tapi pada akhir hayatnya dia bersyahadat pada Allah, maka dia masuk sorga walau tanpa ibadah. Deman melihat sedikit mai so nanti lagu dende wah ngimpi ya. Si ketelu ada ahli ibadah tapi Allah ciptakan dia pun jadi ahli surga. Itu yang paling beruntung. Kita ini dari kecil sudah lahir iman, dewasa iman, remaja iman, dewasa iman, tua iman, mati pun iman. Nah itu artinya bersih semua rentetan ya.
ciptakan ahli ibadah sekaligus ahli surga. Nah, si paling parah si tercipta ndik neja ahli anak surga, ahli surga, dan tidak diciptakan sebagai ahli ibadah. Nulah dengan kafir-kafir nu dia nuah mengenal ibadah, artinya dia tidak pernah kenal tauhid dan dia sudah menjadi penghuni api neraka, ya. Dan ini bukan pilihan, tetapi kita berikhtiar untuk menjaga iman. Ya, kan itu iman nih. Ndi, ada yang tidak beriman sih? Ada. Berarti kita sudah ahli ibadah nih. Ya, berdekat tekareng apa? Tekareng jaga, ya. Iman ini dengan ahli ibadah ini agar menyampaikan kita kepada surga. Dengan apa? Dengan amaliyah kita. Nah, ya ling Nabi, maka teruslah ikhtiarkan kebaikan-kebaikan ibadah agar kita tetap dalam iman. Pun dia tergenti si Allah menjadi kalimatul azab. Inna ja'alna fi a'naqihim, dan kami jadikan nah niki lamun wah keadaan laun le neraka mun wah tetepang nu inna ja'alna fi a'naqihim, sungguhnya kami jadikan fi a'naqihim pada leher-leher mereka aghlalan, belenggu-belenggu, fahiya, maka adapun belenggu itu ilal azqani, kepada dahi-daki mereka, dagu-dagu mereka, fahum muqmahun, adapun mereka muqmahun adalah terbebani, artinya ya terantai wah, ya isi belenggu-belenggu langan api neraka, langan leher wah terjerat wah ukurannya isi rantai tali api neraka jahannam. Rafi'una ru'usahum, mereka mengangkat kepalanya, ghaduna absarhum, menundukkan pandangannya, li'anna abudal usli, karena sesungguhnya tiangnya belenggu-belenggu itu fi unuqil maghlul, itu berada menempel pada marak dengan wah borgol zaman lain misalkan besi nu itu sampai nenganga doang dan ngombe-ngombe, ya penuh dengan rantai, terantai si neraka jahanam, api suuna lagu, ya dendek deparan marak rantai-rantai dunia, merantai neraka jak sekali de teborgol luas apa-apa desa, ya. Maka kalau Allah sampaikan inna ja'alna al-aghlala fi a'naqihim fahum muqmahun, ya mereka itu merasakan azab yang luar biasa. Niki kan berita khobariyah, berita dari Allah Subhanahu wa taala jema' li akhirat nu dengan si tetepang sebagai kalimat azab oleh Allah Subhanahu wa taala gena pasti tebelenggu terantai ampun tebesuk waktu nuli li api neraka. Yakin atau tidak? Harus yakin. Maka gena tebelenggu, ya. Ini sebagai khobariyat bahwa gena arak jema' rantai-rantai li akhirat. Ya, rantai-rantai mun dia tetep ada si Allah taala dia tahu ngomben tanah terantai kan dia nara dengan ngelas tunu muni darak be tukang las ngel neraka sih lagu ya langsung otomatis ngelasirin ya pada malaikat kubur ngomben tanah ngerika bongkor dengan lek kubur lawan malaikat nu kan darak tu ngecok tunu ya Allah sing ngeno ketuanang desidu, ya. Artinya ini khobariyat, berita-berita yang disebut sam'iyat, ya. Sam'iyat yang didengar saja untuk diimani dan untuk diyakini pasti gene dait ya jemaah sini nih. Maka de tebada ampuk de takut tipak neraka nu. Mun ngeni jantan de tebada ande de takut sudah kelangsotan. Ya, alur wahaku terantai jemaah unin. Sambil ku ngenem es krim lagu arak doang muni ketabah bende neman pelot le kubur doang nyemak telanggi ya pokoknya nyesel, ya. Agar apa? Agar saya takut, itu namanya tarhib, ya. Ancaman dari Allah ampun takut bahwa betapa dahsyatnya kita itu sudah berada di dalam api, mben tetetali, mben teteranti, itu kan dahsyat sekali azabnya. Nah niki azab yang akan mereka temukan di dalam neraka jahanam. Wa qila hiya
akhbarun an ahwalil kafar. Nah niki kan dikatakan bahwa niki adalah berita dari keadaan orang-orang yang kufur terhadap Allah fi jahannam, di neraka jahannam. Ni keadaan dia jemaah neraka. Melendek si dia terborgol isi rantai-rantai lengan atas sampai bawah. Ia penuh wah ukuran dia tahu ngui tu karing dia tetelap oleh api ini tu. Ni tetelap ukuran lengan atas. Kepalanya jari bawah, otaknya jari bawah, naiknya le atas ampun tertunclapang turun tayak tu marak sati karena dia tampet tu. Ya, itu keadaannya. Yakin atau tidak? Wajib yakin. Kenapa ini Al-Quran berbicara? Untuk apa? Untuk si dia takut dendek sampai terjadi dengan si ahlul azab. Ngombentan jaga iman, jaga taat. Dendek marah Abu Lahab, dendek marah Abu Jahal. Arah Abu Lahab lah itu. Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Jahal. Ya. Kemudian waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Nazalat hadhihi al-ayatu fi riwayatin fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi min Bani Mahrum. Wa dhalika anna Aba Jahlin halafa la in ra'aitu Muhammadan yusalli la awdakhanna ra'sahu bil hajar fa'atahu wa huwa yusalli falamma rafa'al hajar shallat yadahu ila unuqihi wa lasaqqa hajar biyadihi falamma 'ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqatal hajar faqala rajul min Bani Mahzum ana aqtuluhu bihadzal hajar fa'atahu wa huwa yusalli farada an yara maytahu bil hajar fa'ama Allah ta'ala basarahu faj'ala yasma'u sautahu alaihi salam wa la yarahu farajala ila ashabihi falam yarahum hatta naduhu faqalu ma sana'ta qala ma ra'aituhu. Ini kisah asbabun nuzul ayat niki kan tercerita tunu riwayat tentang Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya dari Bani Mahzum. Ceritanya Abu Jahal niki bersumpah ya la in ra'aitu pokok unin ya demi Lata dan Uzza lamun ku seriuang Muhammad nu yusolli dia salat lau dokhanna ra'sahu bil hajar gen ku empok kotaknya si batu. Pokok piran-piran leng Abu Jahal ni ya kudait Muhammad nu gen sembahyang sini sujud nu guku padak bah empok isi bil hajar dengan batu. Fa'atahu wa huwa yusalli. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad wa huwa sementara Nabi yusalli sedang salat. Falamma rafa'al hajar, ketika dia mengangkat batu itu gena madak Nabi wah ukuran itu dengan batu itu. Ya. Shallat yadahu ila unuqihi, maka terbelenggu tangannya sampai ke lehernya. Walasiqal hajar, dan jatuhlah batu itu biadihi pada tangannya. Artinya sinengan pegen Nabi nganu nu dia bau nguit tahimun ya. Artinya ia kojoh terus teri anu batu sehingga ni lamun le pondok lah tersebut asma hizib tersebut. Hizib apa? Hizib bahar. Artinya lamun dengan genjahat tipak sidu bacang wajalna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan faghshayna fam. Nah tarik kemudian ndoti wah cabang baras suruh dengan ngapak sih barah mun sembayang kapak wah bocor. Nah amalan dulu ini amalan lain. Jadi itu kan ngenung tetes ilmu anlah tenaga dalam majal nami lagu tak amalang juruk sampai 10.000 kawud wirid wajal nami ben sadam min khamsah pokok mun dengan genjahan tipas dia tarik napas ingat wajalna itu was spontan geneuan nah genen momot tuh sama Abu Jahal ya Abu Jahal melek amalang juruk 10.000 ni dek kau kan. Nah itu jadi jatuhlah batu itu. Falamma 'ada ila ashabihi, kemudian ketika dia kembali Abu Lahab itu ke sahabat-sahabatnya, wa akhbarahum, dan dia beritahu bima ra'a dengan apa yang dia lihat,
saqatul hajar, jatuhlah batu itu. Faqala rajulun min Bani Mahzum, ya, kemudian seseorang dari bin Mahzum mengatakan, ana aqtuluhu bidzal hajar, aku akan ngemati si batu ini. Artinya kan Abu Jahal nu tulak wah tipak semeton apalah na aku gagal wah ngemati Muhammad ni, deku ni bergerak isi ni uni pas hugan ngapak nanu dia nabu gerak imanku. Terus arak semeton min Bani Mahzum mengatakan, ana aqtuluhu, mai aku coba uni, aku nyoba ngapa anta Abu Jahal darah otak nah. Ngeni-ngeni dia tahu. Fa'atahu wa huwa yusalli, kemudian datang Malik wa huwa yusalli, sementara Nabi dia salat lagi. Nah kan sementara Nabi dia tahu ar Abu Jahal kan ngemati isi anu karena ya salat. Nabi salatnya lama, sujudnya lama. Mun mesa-mesa Nabi nu dia nasa apa-apa wah. Kadang lamun nganjang salat mesa-mesa baca telu surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Rukunya sama dengan berdirinya, lamanya. Sujudnya pada marak ruku, ngumbi pilu. Jadi dia nasa apa-apa, ukurannya gan tepadak si Abu Lahab, set teri wah terus dia tak bergerak. Uli ya putus asa. Datang Malik si lain, aku mah huni. Ya, fa arada ay yarmiyahu bil hajar. Terus apalah aku jangan ndek ku gan kap, ndek ku gan padak kotakna gengku pelewas yang tanu pelewas salangan jauh pelewas mana sujud nu ku pelewas isi hajar. Fa amallahu taala basarahu, lalu Allah apa butakan buta matana, terus Allah taala dia nengat ya fajala yasmau apalan fajala yasmau sautahu, dia hanya mendengar suaranya alaihissalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yarahu, lagun dia dengarna suara Nabi Allahu Akbar, dengarna Nabi sembahyang, lagun dia nengat manusia bi ya tebuturang sampai na buta nah buta. Nah jari lamun demele faedah yang kedua ni waja'alna niki ngunde demele tegita isi dengan si niat jahat ye wah baca. Misalkan arak polisi tu nuah periksaan baca wah nu telu kali doang tiup insyaallah ndak ada tebau lagu lengkapin ke jodoh ya. Kenapa? Ya faedahnya untuk mengaburkan pandangan. Ndik de tengah tu ajalna min bainim saddam min khalfim saddam fa syarun pamlim surempuh uni. Ya pokok lamun dengan niat jahat nu ndek negen engat si dewah ndek ndek negen engat. Misalkan si de jong bembe wah baca wah waja'alna mun ndek mai angan arak dengan buntutin si de arak orang yang mau niat jahat bacalah waja'alna ini insyaallah ndek seriuang si de. Lagu si lain seriuang nu si de ndek seriuang. Nah nu ndek nah amalang wah julu nu 10.000. No kalau ini kan ijazah ya, lai tengah malam. Lagu neken itu. Terus ya wala yarahu farajala isabihi, kemudian tulak Malik tipa sahabatnya ya falam yarahum, tapi dia tidak melihat mereka, artinya ule ia sambil nebut dia mengingat-ingat Malik hatta naduhu, sampai dia memanggil sahabat-sahabatnya faqalu ma sana'at, apa anu naside si Muhammad tu, maka dia datang ingat qala ma raitu ni wah dia ku tahu ingat kombe naside leng sahabat-sahabat walakin sami tu dengahku jak suara manusia ni dek ku ingat lagu, artinya ya pakai aku lagu dek nak kedok wahala bainahu syai'un kahayatil ijl yanfakhu bi dhanbihi ya Allah aku menjadi seolah-olah seperti apa ijl, seperti onta yang tidak tahu harus kemana, seolah-olah aku dengar suara tapi aku tidak tahu siapa-siapa ya, tertutup si Allah Ta'ala. Walau danautu minhu, seandainya aku mendekat daripadanya ya la akala ya la akalani, seandainya aku dekat daripadanya niscaya dia akan membalasku.
Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahal, setelah itu manakala Abu Jahal ya, kullama arada Abu Jahal Muhammad as-salatu wassalam la yaqdiru an yarahu, maka sejak saat itu sai dari Abu Lahab, Abu Jahal, si mele jahati Nabi, langsung tertutup matanya si Allah Ta'ala. Dia terseriuah ya, dia seriuah. Artinya Allah jadikan antara dia dengan belakangnya itu ditutup oleh Allah. Fahum la yubsirun, dia ngengat. Artinya Nabi Muhammad no di antara penjagaan Allah, sai niat jahat dia negentagita Nabi Muhammad no. Ya, jadi ya telang wah jadi sekali. Mun side ngenu masih bau de telang ya, lagu ndek de tengat ya, ndek jari tu saya ya, artinya ide itu ndek tengat tah isi silengi-lengi. Lamun si bagus-bagus ja penggitan lagu ndek jari memaling ndek aku aja amalang ni pokok maling ndek ko tenggita uni penggitan so sida mun de memaling jan. Hadza wallahu alam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah was sihhah was salamah wal barakah wal afiyah wal maghfirah wal ridwan علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا قوتنا وأزواجنا ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.